Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki tahap pencatatan pada perusahaan jasa. Silakan kita berdoa dulu masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah, materi Bu Puji yaitu untuk mengingat kembali tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama di sini adalah sumber pencatatan. Kemudian kita akan membuat jurnal umum, kita akan membuat kemudian buku besar, dan kita akan mempostingkan jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sumber pencatatan akuntansi ini dari bukti intern dan bukti ekstern. Bukti intern itu berasal dari dalam, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, ini dari dalam perusahaan, ya. Kemudian kalau bukti ekstern ini dari luar perusahaan, ini berhubungan dengan pihak luar, ya. Nah, kemudian di sini bukti ekstern apa saja? Ada faktur. Faktur ini adalah pembelian secara kredit. Kemudian ada kwitansi, ada nota kredit, ada nota debit, dan ada cek, ya. Ini materi yang kemarin harusnya kalian sudah mencari, meringkas, dan menghafal apa saja bukti-bukti tersebut. Kemudian bukti intern, ini ada kas keluar, kas masuk, kemudian memo. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bukti transaksi yang di atas tadi, ya. Misalnya dengan cara tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Tentukan pengaruhnya bertambah atau berkurang terhadap akun harta, modal, utang, pendapatan, atau beban. Kemudian tentukan debit dan kredit dari akun yang bersangkutan. Kemudian juga tentukan jumlah yang harus didebit dan jumlah yang harus dikredit. Nah, mekanisme debit dan kredit ini sudah Bu Puji sampaikan, ya. Akun harta, ya, itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Utang itu bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Akun modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya itu adalah yang di sebelah bertambah. Nah, ini saldo normal, yaitu harta normalnya debit, utang normalnya kredit, modal normalnya kredit, pendapatan kredit, dan beban di sebelah kredit, ya. Kemudian kita akan masuk, ya, di sini jurnal umum. Nah, jurnal umum ini disebut juga dengan Books of Original Entry, ya, atau merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum pencatatan ke dalam buku besar. Nah, bentuk jurnal umum ini seperti ini, ada tanggal, keterangan, ref, kemudian debit, kemudian kredit. Nah, oke. Fungsi jurnal umum. Di sini ada fungsi pencatatan. Semua transaksi yang memiliki bukti transaksi harus dicatat ke dalam jurnal. Nah, fungsi historis, ini transaksi yang dicatat harus ditulis sesuai dengan urutan waktu atau kronologis dari kejadian transaksi tersebut. Kemudian fungsi analisis. Nah, setiap transaksi yang dicatat harus merupakan analisis bukti transaksi sehingga bisa diletakkan sesuai dengan aturan mekanisme debit dan kredit beserta jumlahnya. Kemudian fungsi instruktif, perintah untuk melakukan posting atau memasukkan jurnal ke dalam buku besar yang disebut dengan posting. Kemudian fungsi informasi, ini jurnal harus memberikan informasi yang jelas. Ya, kalau misalnya ada pembelian tunai, itu bukti pembelian tunainya apa, ya. Ini tidak boleh tidak jelas. Harus ada bukti sesuai dengan transaksi tersebut. Nah, ini sudah dilihat, ya, jurnal umum. Nah, kemudian kita akan
masuk ke dalam langkah-langkah ya, langkah-langkah membuat jurnal. Yang pertama, catat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian langkah kedua, isi nomor bukti transaksi. Kemudian catat akun yang mengalami perubahan akibat transaksi tersebut. Isi kolom debit atau kredit dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, kalau kita sudah paham tentang langkah-langkah menjurnal, maka kita akan masuk ke dalam contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, di sini misalnya ada disetor tunai uang sebesar 5 juta dan peralatan usaha senilai 10 juta sebagai modal awal. Nah, nanti bagaimana jurnal umumnya? Nah, kemudian dibeli perlengkapan usaha sebesar 2 juta secara kredit. Nah, kalau secara kredit berarti kita tidak membayar secara tunai, berarti kita punya hutang. Kemudian diterima penghasilan usaha sebesar 850.000. Kemudian ada juga dibayar beban sewa bulan ini sebesar 150. Diserahkan faktur atas penyelesaian pekerjaan senilai 4 juta. Dibayar beban gaji sebesar 500.000. Diterima setoran dari piutang sebesar 3 juta, diambil untuk keperluan pribadi 300.000, diterima penghasilan usaha sebesar 1 juta. Nah, bagaimana cara membuat jurnalnya? Nah, cara membuat jurnalnya kita terlebih dahulu harus menentukan mana yang didebit, mana yang dikredit ya. Misalnya di sini disetor uang tunai sebesar 5 juta. Uang tunai itu adalah kalau dalam akuntansi disebut kas. Ya, berarti kas itu masuk dalam akun harta. Berarti harta bertambah. Kalau harta bertambah, rumusnya bagaimana? Harta bertambah ditulis di sisi sebelah debit. Peralatan usaha. Peralatan usaha ini juga masuk akun apa? Masuk akun harta. Nah, karena ini diterima atau diserahkan peralatan kepada perusahaan, ya, itu berarti perusahaan memperoleh peralatan. Berarti peralatan usahanya bertambah. Kalau peralatan usaha bertambah, berarti di sisi sebelah debit. Nah, uang tunai dan peralatan ini berasal dari mana? Modal awal. Berarti modal awalnya bertambah. Senilai berapa? 15 juta. Nah, diberi perlengkapan secara kredit. Berarti kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bagaimana? Perlengkapan kita tentunya bertambah. Nah, perlengkapan usaha bertambah, yang namanya perlengkapan, itu masuk dalam akun harta. Maka sesuai dengan mekanisme debit dan kredit ya, perlengkapan itu kalau bertambah berarti masuk di sebelah debit. Nah, kita membeli perlengkapan usaha ternyata secara kredit, berarti kita memiliki hutang. Yang tadinya kita nggak punya hutang, kita jadi punya hutang. Berarti hutang kita bertambah. Kalau hutang bertambah, di sebelah mana hutang kalau bertambah? Hutang bertambah di sebelah kredit. Maka perlengkapan adalah nanti di sebelah kredit sebesar hutang ya. Hutang bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta. Maka akun-akun ini kita analisis ya, kita analisis. Ingat ya, sisi debit dan kreditnya di sebelah mana. Diterima penghasilan usaha, berarti kita menerima penghasilan usaha, berarti kita menerima uang kas. Nah, kas itu masuk dalam akun harta. Maka kas bertambah di sisi sebelah apa? Kas bertambah, kas itu masuk dalam kategori harta, maka kas bertambah di sisi sebelah debit. Kemudian penghasilan usaha bertambah ya, penghasilan usaha bertambah berarti di sisi sebelah kredit. Jadi dari soal transaksi tersebut kita masukkan ya. Kemudian beban iklan. Nah, ini kan berarti iklan kita membayar iklan. Berarti yang tadinya kita nggak bayar, kita bayar, berarti beban kita bertambah. Beban kalau bertambah dicatat di sebelah debit. Nah, karena kita membayar beban pakai uang kas, maka uang kas kita berkurang.
kas berkurang masuk di sebelah kredit. Kemudian kita diberi faktur ya, kita telah menyelesaikan pekerjaan, tapi dia belum bayar kepada kita, maka ada bukti faktur. Berarti piutang kita bertambah karena piutang bertambah di sebelah debit. Nah, kenapa piutang itu bertambah? Dari mana? Dari penghasilan. Maka penghasilan kita bertambah di sisi sebelah kredit. Beban gaji, kita membayar gaji karyawan. Berarti beban gaji bertambah, kas berkurang karena kita membayarnya. Berarti kas berkurang di sisi sebelah kredit. Nah, kemudian yang soal berikutnya tadi diterima piutang. Berarti kita terima piutang, berarti kita terima uang, kas kita bertambah. Di sisi sebelah debit, piutang kita bertambah. Piutang kita berkurang karena kita yang tadinya kita punya tagihan, dia bayar tagihan kepada kita, maka piutang kita berkurang kepada dia. Yang namanya piutang itu jangan bingung ya. Piutang itu kita sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dia itu belum membayar ke kita. Berarti kita punya tagihan kepada dia, yaitu kita punya piutang terhadap orang yang belum membayar jasanya kepada kita. Berarti kas itu bertambah, piutang berkurang karena dia sudah membayar piutangnya kepada kita. Nah, kemudian pengambilan pribadi, berarti prive bertambah di sebelah debit, kas ini kita berkurang karena uang kita diambil ya, berarti kas kita berkurang di sebelah kredit. Kemudian diterima penghasilan, berarti kita terima uang, berarti kas kita bertambah. Nah, dari mana kas itu? Dari penghasilan, berarti kas bertambah di sisi sebelah debit, penghasilan bertambah di sisi sebelah kredit. Nah, jadi kesimpulannya kalian harus menghafal ya, menghafal mekanisme pendebit dan pengkreditan akun dalam akuntansi ya. Jadi kalian yang pertama harus hafal dulu akun harta itu terdiri dari apa saja ya. Akun harta itu dari harta lancar dan harta tetap. Harta lancar apa saja? Kas, piutang ya, kemudian persediaan barang dagangan, ini kalau perusahaan dagang. Kemudian ada beban dibayar di muka ya. Kemudian ada wesel tagih ya. Nah, kemudian yang termasuk harta tetap apa? Ya, ini peralatan ya, mesin-mesin, gedung. Nah, perlengkapan itu karena ini masuk dalam harta lancar karena perlengkapan itu bisa dipakai oleh perusahaan atau habis dipakai sebelum 1 tahun, itu berarti masuk harta lancar. Nah, kemudian apa saja yang masuk dalam pendapatan ya, ini harus juga dihafalkan ya. Kemudian apa saja yang masuk dalam hutang? Hutang juga ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, kita harus menghafalnya. Kalau kita sudah hafal akun-akun itu semua, kemudian kita juga sudah hafal mekanisme mengkredit dan mendebitnya, maka kita akan mudah dalam membuat jurnal ya. Nah, oke. Jadi setiap jurnal itu bisa dikategorikan atau kita analisis ya, mana yang masuk dalam akun harta, kemudian akun harta itu bertambah di sebelah mana, berkurang di sebelah mana. Nah, semoga dari penjelasan Bu Puji, kalau ada yang belum memahami, nanti bisa kalian pahami lagi ya, dari hal-hal yang belum kalian pahami ya. Ini harus dihafal ya. Harta bertambah debit, harta berkurang kredit ya, saldo normalnya di sebelah debit, utang juga ya, modal juga, pendapatan juga, beban juga, ini harus dihafalkan. Jadi kita nanti tidak salah dalam menaruh akun-akun sesuai dengan debit dan kreditnya. Nah, mungkin itu untuk soalnya, kalian kerjakan di lembar kerja siswa di bagian jurnal umum ya. Nanti Bu Puji akan jelaskan ya, dan kamu kirim di Classroom.